Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita lanjutkan materi perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan 8 ini kita akan mempelajari tentang bekerja dengan form. Saya lihat kemarin di UTS sudah banyak juga yang beberapa yang udah bisa bikin form, tapi di sini saya juga akan menjelaskan lagi. Jadi, untuk membuat form itu kita dapat menggunakan metode get dan post, di mana untuk metode get ini untuk menerima data, sedangkan untuk metode post itu adalah action submit atau yang dikirim ke web server berdasarkan nilai atau nama variabel untuk diproses. Nah, form memiliki atribut yang mendukung fungsi dan kegunaan sebuah form, antara lain metode yang menggunakan metode pull atau get. Kemudian ada action, adalah aksi yang akan dilakukan form untuk dapat mengirim submit data untuk diproses melalui web server. Kemudian ada name, merupakan pemberian nama identitas dari form. Kemudian ada env type atau encrypt type, merupakan jenis model data yang akan dikirim berupa text plain beserta file berkas lain maupun aplikasi. Nah, ini untuk bentuk umumnya, ada form name, terus namanya formnya, metodenya apa, lalu actionnya apa. Nah, untuk get dan post ini perbedaannya itu dapat dilihat di URL-nya ya, di URL pada web browser. Biasanya kalau untuk yang post di URL-nya nanti itu akan mengikut sertakan data yang kita inputkan, sedangkan untuk metode get itu tidak mengikut sertakan data pada URL-nya. Misalnya URL yang di sini nih. Kalau metode post dia nanti ada yang elemen panjang gitu. Nah, kalau untuk get itu dia cuma seperti gini aja. Oke, lanjut ya. Nah, dalam form itu ada beberapa elemen. Yang pertama ada misalnya contoh untuk elemen input, merupakan elemen form yang berfungsi untuk membuat teks, submit, reset password, hidden file, radio, button, dan checkbox. Elemen input dapat menerapkan atribut sesuai dengan kebutuhan pada elemen itu sendiri, seperti name, ID, class, value, size. Nah, di sini ada contohnya untuk elemen input. Nah, di sini ada untuk source code-nya. Di sini kita menggunakan echo karena kita cuma ingin menampilkan tampilannya saja, karena belum menggunakan metode post dan get. Kalau metode post dan get itu kan dia harus menggunakan dua buah file, yang satunya untuk penginputan dan satunya untuk proses. Nah, di sini kita cuma untuk menampilkan saja. Nah, ini untuk elemen input. Nah, di sini kan kita lihat input text. Kalau untuk text area, jadi dia menggunakan type-nya adalah text gitu. Kemudian kalau untuk radio, nah di tipenya juga radio. Kemudian untuk checkbox sama, pokoknya kita pilih actionnya dulu, baru kita buat namanya. Kemudian ada input type-nya submit, kemudian reset. Nah, ini ya, dapat dilihat. Ini kalau kita isi pun datanya nggak ada karena nggak ada prosesnya. Nah, selanjutnya ada elemen select, ya seperti select tadi, yang untuk memilih membuat combo box. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa memilih beberapa pilihan dari combo box. Ini juga untuk combo box seperti ini juga ya pembuatan ininya.
select, name, combo, lalu optionnya, baru ditutup lagi dengan select. Nah, kemudian ada multiple submit. Nah, misalnya terkadang itu pada suatu form ada update dan input atau submit. Nah, di sini kita bisa menggunakan contohnya seperti ini untuk multiple submit. Coba kita lihat ya untuk contohnya. Nah, ini kalau ini kan kita belum menggunakan multiple. Nah, di sini kita baru menggunakan submitnya, submit input submit baru satu aja seperti ini. Nah, cuman satu aja. Kemudian kalau untuk multiple submit ada kita menggunakan 2 input seperti ini. Nah, kita lihat dulu nama, input type, kemudian text area, tipenya, kemudian jenis kelamin, tipenya radio, kemudian ada alamat, inputnya juga area. Nah, di sini ada 2 tipe, kemudian di file untuk prosesnya, kita lihat berarti di sini kita harus menggunakan kondisi if. Dimana kalau misalkan if yang pertama itu postnya kirim, berarti insert, jadi dia akan menampilkan proses insert. Kemudian jika misalkan update, dia akan menampilkan proses update. Nah, seperti ini. Kayak gini kita isi namanya saja. Kita bisa klik update atau insert gitu ya. Nah, kemudian ini kita mau membuat tadi seperti metode yang sudah kita bikin tadi. Seperti yang pertama tadi kita membuat biodata. Nah, ini tadi kan kalau sebelum kita berikan sebelum kita berikan prosesnya tadi kan dia tidak bisa menampilkan file ya. Nah, di sini kita tambahkan proses teks PHP-nya. Jadi kita menambahkan metode post-nya. Jadi nanti akan menampilkan. Misalkan tadi yang pertama apa elemen. Nah, ini tadi kan ini tadi belum bisa menampilkan data karena tidak ada metodenya. Nah, sedangkan di sini kita sudah menambahkan metode, misalnya seperti ini untuk metodenya. Tampilkan, nah dia akan menampilkan karena sudah ada metode. Jadi kalau untuk memproses itu kita menggunakan 2 file. Yang pertama ada file untuk formnya, kemudian ada file yang menggunakan metode post. Nah, kemudian ini ada contoh untuk kalkulator sederhana, di mana di sini kita juga menggunakan banyak percabangan if, menggunakan if, else. Dapat dilihat juga kita menggunakan ternary. Untuk hasilnya dapat dilihat ini. Nah, sini dia bisa melakukan proses ya, penambahan, pengulangan. Nah, hasil dari 1 sampai dengan 3. Nah, di sini dapat kita lihat pada code-nya.
Nanti kita membuat formnya dulu, lalu, setelah mengisi form, baru kita membuat, prosesnya, di mana angka 1 dan angka 2, kemudian kondisinya bagaimana, kalau misalkan pembagian perkalian, kita buat dulu fungsinya. Nah, kemudian baru nanti, file proses hitung ini akan dipanggil di sini. Nih, jadi setiap kita membuat file proses itu, pemanggilannya itu nanti yang di file utamanya atau yang di file tempat kita membuat form. Ini memanggil, ini, file PHP-nya. Nah, ini juga ada untuk combo box sama juga. Kita juga memilih dan menampilkan binatang yang akan disukai adalah anjing gitu ya. Nah, di sini kita lihat juga kita membuat tipenya combo box menggunakan metode post. Kemudian kita masukkan pilihannya dan diberikan, tipe inputnya submit. Dan ini untuk prosesnya. Oke, sekian penjelasannya. Kemudian untuk sebagai absen, silakan buat form sederhana yang berisi elemen input dan elemen select yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa ini. Nah, elemen input tuh ada teks, area, submit, reset password, hidden file radio button, dan lain-lain checkbox. Semuanya ini elemen-elemen input dan elemen select untuk yang ini. Untuk temanya sendiri itu kita menggunakan temanya tentang Universitas Catur Insan Cendekia, bebas apa saja yang berhubungan dengan UCIC. Kalian mau bikin tentang biodata mahasiswa, atau biodata dosen, atau mata kuliah, atau tentang apa saja pendaftaran, bebas terserah. Buat form sederhana saja, karena kita baru sampai materi ini, jadi silakan kerjakan, kemudian dikumpulkan sebagai absen. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.